Peradaban kita saat ini sedang berubah ke kesadaran 5D. Kita akan segera meninggalkan kesadaran 3D yang penuh dengan penderitaan dan menyongsong peradaban baru yang lebih tercerahkan dan berwelas asih. Karenanya, kalau sekarang peradaban sedang bersih-bersih, jangan heran. Terus, apa hubungannya dengan tren meditasi yang sedang naik sekarang? Inilah penjelasannya. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban, punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat, Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara, maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara. Karena itu, jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema Kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota, karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara. Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya. Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini. Kesadaran 3D adalah kondisi saat manusia berada dalam mode bertahan hidup. Kesadaran 3D, 4D, dan 5D sebenarnya adalah istilah yang datang dari barat untuk menggambarkan kondisi kesadaran manusia. Kesadaran manusia bisa diamati levelnya dari kondisi emosionalnya sehari-hari, dari cara pandangnya terhadap hidup, dan dari cara manusia memandang atau memahami Tuhan itu sendiri. Dan ini berlaku bagi semua orang, baik ateis maupun non-ateis. Manusia dikatakan berada di kesadaran 3D ketika manusia memiliki tingkat kesadaran yang rendah, atau kalau dalam skala kesadaran Hawkins, mereka berada dalam level energy force. Di sini, manusia cenderung berada dalam kondisi bertahan hidup atau survival mode. Emosi sehari-hari cenderung buruk atau negatif. Pemikirannya juga tidak bisa berkembang karena segala metabolisme dan sistem syaraf tubuh dipersiapkan untuk mekanisme fight or flight yang merupakan mekanisme bertahan hidup manusia dan bertujuan untuk melindungi manusia dari bahaya. Di level force, manusia juga cenderung menyerap energi yang ada di sekitarnya sebagai cadangan bertahan hidup karena ia kurang bisa menghasilkan stok energi sendiri. Lalu apa ciri-cirinya orang yang masih berada di level force atau kesadaran 3D ini? Ciri-ciri utama orang yang berada di level force bisa diketahui dari kondisi emosionalnya sehari-hari, yang biasanya masih berkutat di emosi-emosi buruk dan negatif, seperti stres, depresi, marah, sedih, berduka, tidak bisa melepaskan atau melekat, sombong, cemas, khawatir, bahkan tindakan-tindakan menyakiti diri sendiri atau self-harm, serta keinginan untuk mengeliminasi diri, entah menarik diri dari lingkungan sosialnya atau bahkan ingin bunuh diri sekalian. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual alami biasanya pernah mengalami fase kesadaran 3D hingga ke level yang paling rendahnya atau kita sebut depresi, hingga keinginan untuk eliminasi diri. Kondisi kesadaran 3D terendah yang dialami manusia sebelum mengalami kebangkitan spiritual bisa juga dikatakan sebagai fase dark night of the soul atau malam gelap jiwa. Level force ini juga bisa dikatakan sebagai neraka kehidupan. Level force sering juga dikatakan sebagai neraka kehidupan karena isinya penuh dengan penderitaan. Makin rendah kesadaran 3D manusia, maka makin kuat neraka yang bisa terasakan. Manusia tersiksa secara lahir batin. Tidak hanya emosi saja yang drop dan memburuk, kesehatan fisik juga lama-lama akan memburuk. Sebenarnya, sumber dari neraka kehidupan itu adalah pikiran di otak yang selalu ribut. Sumber neraka kehidupan ini sebenarnya adalah overthinking manusia sendiri, di mana di dalam overthinking itu ada kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan terhadap dua hal. Yang pertama, terhadap hal yang sudah terjadi, atau masa lalu yang sejatinya tidak bisa dirubah. Yang kedua, ketakutan terhadap hal yang belum terjadi, atau masa depan yang sebenarnya tidak pasti. Overthinking ini menurunkan tingkat kesadaran manusia dan membuat energi manusia terkuras. Karena itu, manusia selalu butuh menyerap energi dari sekitarnya sebagai sumber energi untuk bertahan hidup. Inilah mode bertahan hidup atau survival mode yang otomatis membuat manusia mengaktifkan emosi-emosi negatifnya untuk perlindungan.
Ketika manusia meditasi, sebenarnya manusia memberikan waktu bagi pikiran untuk istirahat atau diam atau hening. Meditasi adalah aktivitas hidup di momen sekarang. Jadi, manusia menikmati apa yang sedang ada di momen saat ini dan di sini. Manusia tak lagi memaksakan pikiran untuk overthinking tentang masa lalu ataupun masa depan. Kita hanya melakukan aktivitas diam dan mengamati di momen sekarang atau the power of present moment. Ketika manusia diam dan hadir di momen sekaranglah, pikiran dengan sendirinya akan istirahat dari segala overthinking, berikut kecemasan dan kekhawatiran yang menyertainya. Akhirnya, emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, tidak bisa melepaskan atau kemelekatan, duka, stres, depresi, dan lain-lain ikutan mereda dengan sendirinya. Emosi itu sumbernya adalah di otak atau di pikiran, lebih tepatnya dari pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia. Dan ini adalah bagian dari jiwa manusia atau bagian dari diri manusia yang merasa. Emosi akan otomatis muncul bergantung pada apa yang sedang ada di otak atau apa yang sedang otak pikirkan. Bila manusia berpikiran positif, maka akan muncul emosi-emosi positif. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau kita tidak bisa berpikir positif, kita juga tidak perlu kok memaksakan otak untuk melakukannya. Cukup diam dan amati, atau lakukanlah meditasi, maka lama-kelamaan pikiran akan diam atau hening sendiri. Ketika otak tenang atau hening, maka kesadaran manusia akan naik dengan sendirinya. Inilah saat-saat di mana keajaiban itu terjadi. Manusia bisa mendadak berubah sendiri kesadarannya dari yang semula 3D menjadi 4D setelah melakukan meditasi dalam jangka waktu yang lama. Otomatis emosi-emosi negatif akan hilang dan berganti dengan emosi-emosi positif khas dari kesadaran 4D seperti tenang, netral, objektif, dan menerima keadaan. Di atas kesadaran 3D ada 4D. Kesadaran 4D ini adalah tempat dari rasionalitas dan kemauan hidup manusia berada. Ketika manusia berpindah ke kesadaran 4D, terjadi sinkronisasi antara otak kiri dengan otak kanan. Manusia mulai mempertanyakan eksistensi dan mulai memiliki intensi untuk mencari tahu jawabannya. Ia mulai punya semangat hidup lagi. Manusia juga mulai bergerak untuk mencari jati dirinya serta menemukan kesejatian hidup serta memiliki kerinduan untuk menemukan Tuhan. Inilah yang dinamakan kebangkitan spiritual. Dari sini manusia memulai perjalanan indah dan seru untuk menemukan hakikat dirinya, hakikat kehidupan dan hakikat sumber dari semua eksistensi. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia akan tergerak untuk menyembuhkan diri dan mengenali dirinya sendiri lebih dalam. Dampaknya, kesadaran manusia jadi terus mengalami peningkatan sampai nanti masuk ke kesadaran 5D.